Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tentunya semangat dalam mengikuti pembelajaran daring khususnya untuk bahasa Indonesia. Bertemu lagi bersama Ibu Yuli tentunya untuk kita belajar apa? Untuk kita belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu nih, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu ingin kalian mengingat apa aja sih yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Hayo. Ya, yang sudah kita pelajari di minggu lalu yaitu pengertian teks ulasan, fungsi teks ulasan, ciri teks ulasan, dan jenis-jenis teks ulasan. Maka pembahasan kita kali ini yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks ulasan. Maka dari itu, yuk simak video terus. Nah anak-anak, seperti yang sudah pernah Ibu sebutkan bahwa struktur itu adalah sebuah susunan atau bagian-bagian yang ada di dalam sebuah teks. Begitupun dengan teks ulasan. Struktur teks ulasan ada 4 bagian nih. Yang pertama ada orientasi, kedua ada tafsiran, ketiga ada evaluasi, dan yang keempat ada rangkuman. Nah, di bagian pertama yaitu orientasi. Bagian pertama ini menjelaskan tentang gambaran umum atau identitas sebuah karya, baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulasnya. Pada bagian orientasi ini akan memberikan penjelasan terhadap si pembaca tersebut terkait apa yang nantinya akan dibahas di dalam teks ulasan itu. Nah, berikut ini Ibu akan mencontohkan bagian dari orientasi. Nah, identitas film ini yaitu film Laskar Pelangi merupakan bagian dari orientasi yang dimana di dalamnya terdapat identitas sebuah film. Nah, bisa kalian perhatikan di situ ada judul filmnya apa, yaitu Laskar Pelangi, sutradaranya siapa, yaitu Riri Riza, produsernya, penulis naskah, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari orientasi atau gambaran awal tentang film tersebut. Nah, pada bagian kedua yaitu ada tafsiran. Pada bagian tafsiran ini berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang akan diulasnya. Misalnya, berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, dan kualitas sebuah karya tersebut. Nah, Ibu sudah mencontohkan mana sih bagian dari tafsiran dalam film Laskar Pelangi. Silahkan kalian simak. Nah, bagian selanjutnya yaitu ada evaluasi. Evaluasi ini bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulasnya. Pada bagian ini, pengulas akan menyebutkan bagian kelebihan dan kekurangan pada karya tersebut. Berikut contoh dari bagian evaluasi dalam film Laskar Pelangi. Bagian yang terakhir yaitu ada rangkuman. Rangkuman ini biasanya berisi kesimpulan dari suatu karya. Dalam bagian ini, penulis juga memberikan pandangannya dan komentarnya pada suatu karya, serta menyampaikan kualitas sebuah karya tersebut. Contohnya seperti berikut. Nah, yuk kita baca bareng-bareng. Dengan mengesampingkan kekurangan tadi, film ini tetap menarik ditonton. Penggunaan kata yang pas dan para pemain yang mendukung film tersebut sangat apik memerankan penokohannya masing-masing. Film ini juga mampu memotivasi bagi siswa-siswi untuk selalu semangat sekolah. Oke anak-anak, pembahasan kita selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks ulasan. Kaidah itu apa, hayo? Ya, kaidah itu adalah sebuah aturan. Maka dari itu, aturan bahasa di dalam teks ulasan. Aturan bahasa di dalam teks ulasan terbagi atas 4. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang. Kedua, menggunakan konjungsi temporal.
Ketiga, menggunakan konjungsi penyebaban. Keempat, menggunakan ungkapan saran. Untuk kaidah kebahasaan yang pertama di dalam teks ulasan yaitu ada konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata sambung untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Nah, penggunaan konjungsi dalam teks ulasan ada 3 nih, yaitu ada konjungsi penerang. Konjungsi penerang ini untuk menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian di dalam kalimat. Contohnya, bahwa, yakni, yaitu. Contoh kalimatnya, novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Nah, bisa kalian perhatikan di dalam kalimat tersebut ada kata bahwa yang menunjukkan kalau itu konjungsi penerang. Nah, yang kedua ada konjungsi temporal. Kata hubung yang dapat menerangkan hubungan waktu dari 2 hal atau peristiwa yang berbeda. Contoh katanya yaitu sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Contoh kalimatnya, sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Bisa kalian perhatikan pada kata yang berwarna merah, yaitu sejak yang dimana terdapat konjungsi temporal. Konjungsi yang ketiga yaitu kata hubung yang dapat menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Itu pengertian dari konjungsi penyebab. Yang termasuk ke dalam konjungsi penyebab adalah karena dan sebab itulah. Contoh kalimatnya, lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Kartini dan Anwar semakin dekat. Bisa kalian lihat di situ ada kata karena yang menunjukkan bahwa itu konjungsi penyebab. Kaidah kebahasaan teks ulasan yang terakhir yaitu ada menggunakan ungkapan saran. Contoh katanya, jangan, harus, hendaknya. Contoh kalimatnya, kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Di situ ada kata harus yang menunjukkan bahwa itu adalah ungkapan saran. Oke anak-anak, sampailah kita di akhir pembelajaran. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa ya untuk mengerjakan tugasnya dan kirimkan ke Google Classroom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.